Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicara
Amin. Jagalah pikiran kami ya Tuhan, supaya tidak tersesat di jerat menarik duniawi, tetapi bimbinglah kami untuk menikmati firman-Mu. Hukum-Mu makin kami hayati. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, yaitu tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Demikian hukum Tuhan. Tetapi ia menjawab mereka, Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk meminta kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik sekolah minggu. Hai Kak. Hai adik sekolah minggu. Hai Kak. Iya pintar ya, kalau kakak bilang hai jawabannya halo, kalau kakak bilang halo jawabannya hai. Kalau lagi sekali lagi, hai hai halo adik sekolah minggu. Halo halo hai Kak. Iya pintar ya, kakak-kakak kita di sini pintar juga. Adik yang di rumah pintar ya, karena kita mau pengampunan dosa. Adik
Tuhan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan sebagai epistel untuk kita pada minggu hari ini, yaitu dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Shalom adik sekolah minggu. Shalom Kak. Kok masih kurang semangat? Udah mau habis sih badannya. Kurang semangat. Kalau sekali lagi ya. Shalom adik sekolah minggu. Shalom Kak. Tepuk semangat. Oke, baiklah adik-adik sekolah minggu, semuanya harus tetap semangat ya. Jangan malas-malas dan ngantuk. Kita akan ujian kita dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1 tambah 4. Musik lagi. Oke, berdiri ya adik-adik sekolah minggu karena kita mau mengajar iman kelas ini. Marilah kita bersama-sama menyatukan kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, karena kita mau mendengarkan pengumuman, alangkah lebih baiknya adik-adik sekolah minggu kita pancing semangatnya. Kita akan tujuan kita baca kitab suci musik Ayali. Ibadah sekolah minggu oleh kita masih tetap akan dilaksanakan setiap hari Minggu ya. Jangan lupa setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi adik-adik di rumah jangan ada yang lupa ya, atau jangan pernah ada kata bosan untuk mengikuti ibadah live streaming yang masih di rumah ya, belum di gereja, oke? Yang kedua, dari sekolah minggu ibadah kita online akan ditayangkan setiap hari Minggu pagi dari akun YouTube kita yang bernama Sekolah Minggu AKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru. Ingat ya, Sekolah Minggu AKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, agar setiap minggunya muncul di HP adik-adik sekolah minggu. Dan pengumuman yang kedua yaitu tentang mengumpulkan persembahan adik sekolah minggu. Walaupun ibadah kita online, adik sekolah minggu harus tetap mengumpulkan persembahannya. Jangan lupa setiap ibadahnya harus membawa persembahan. Nantinya dikumpulkan dan diberikan kepada guru sekolah minggu, pendeta, dan para halado. Adik sekolah minggu bisa memasukkannya terlebih dahulu ke dalam amplop, diberikan nama serta sektornya. Ingat ya adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengumpulkan persembahannya. Dan pengumuman yang ketiga yaitu tentang 5M. 5M itu apa sih Kak Medi? Iya adik-adik. Nah kita harus tetap mengikuti 5M. Karena kenapa? Karena kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Sekalipun adik-adik sudah divaksin di sekolah ya, tetapi kita harus mengikuti prokes. Nah yang pertama, kita harus selalu memakai masker agar kita boleh terhindar dari virus-virus yang ada. Yang kedua adik-adik, jangan lupa kita juga harus selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ya, di air yang mengalir ya adik-adik ya. Yang ketiga, kalaupun adik-adik sudah bisa sekolah, harus tetap menjaga jarak. Ya, jaraknya berapa meter nih Kak? Minimal 1 meter, paling jauh ya sejauh-jauhnya. Jangan mendekati orang-orang yang di sekitar adik yang jauh dari rumah ataupun di luar kota, baru pergi dari luar kota tempatnya, agar tetap dijaga dan bukan dijauhi atau dimusuhi, tapi dijaga. Ya kan Kak? Jadi jaga jarak ya adik-adik ya. Nah yang keempat, adik-adik kita juga harus menghindari kerumunan. Nah contohnya nih adik-adik, karena sudah sekolah, jadi mungkin teman-temannya ada berkumpul-kumpul. Nah lebih baik dihindari dulu ya. Iya. Tidak usah dulu bergabung dengan orang yang berkumpul
keperluan di sana. Oke, yang terakhir kita harus menjaga mobilitas. Apa itu maksudnya? Mengurangi mobilitas. Kita harus menghindari, jangan dulu kita keluar kota, jangan dulu kita pulang kampung, atau mungkin kalau sebisa mungkin jangan dulu deh berenang ya adik-adik ya. Kita tunggu dulu situasi kita aman, nanti baru kita bisa berenang bersama-sama dengan orang tua kita. Oke, sampai di sini pengumuman. Ada lagi Kak Suci? Iya, benar sekali, pengumumannya sampai di sini ya. Dan terakhir kakak ingatkan bahwa ibadah kita setiap hari minggunya akan dipimpin oleh guru sekolah minggu. Nantinya jika kalian sudah lama ada di sekolah minggu, akan diajak oleh guru sekolah minggu untuk bergabung dan mengikuti ibadah di sini. Oke, hari sekolah minggu tetap semangat ya untuk ibadahnya. Guru sekolah minggu yang sangat cantik sekali dari sekolah minggu akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan adik-adik yang di rumah harus menyiapkan apa tuh Kak? Menyiapkan apa tuh? Alkitabnya. Iya, benar sekali, harus menyiapkan Alkitabnya dan juga hati dan pikirannya harus fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, karena nantinya kakak akan bertanya kepada di sekolah minggu apa inti khotbah hari ini. Oke, baiklah, di sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap Kak. Kakak-kakak di sini sudah siap, ada di sana harus? Siap. Kita angkat pujian kita dari buku nyanyian nomor 826 ayat 2 dan 3. Musik Raeli. Bertemu lagi bersama Kak Mita Borusilaen untuk sesi mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan khotbah. Pasti adik-adik masih semangat kan? Pasti kan? Pasti masih semangat kan? Kalau semangat, katakan semangat. Oke, sekali lagi. Kalau semangat, katakan semangat. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, ada baiknya adik-adik sekolah minggu mengambil atau menyediakan Alkitabnya terlebih dahulu. Ayo, udah disediakan nggak Alkitabnya Kak? Udah nggak? Oke, bagi yang belum nih kakak kasih kesempatan dalam hitungan 5 detik untuk mengambil Alkitabnya ya. Lari-lari ya, cepetan ya. Kakak bisa diambil dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pasti Alkitabnya sudah berada di hadapan adik-adik semuanya. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar biar Tuhan masuk ke dalam hati kita dan kita siap mendengarkannya. Baiklah, mari kita satukan hati,
kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan, yang masih memberikan kami kesempatan hingga di pagi hari yang cerah ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Ya Allah Bapa, berfirman-Lah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Adik-adik sekolah minggu, mari dibuka Alkitabnya. Alkitab yang tadi sudah diambil, tolong dibuka. Tolong dibuka Alkitabnya, sudah dibuka. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ayo 10 gimana sih? Ini ya. Ayat 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Oke, sudah? Yang sudah katakan? Yang sudah katakan? Amin. Baiklah, kakak akan membacakannya untuk adik-adik semua dan adik-adik harus memperhatikan Alkitabnya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengarkan." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengarkan." Oke, adik-adik sudah mendengarkan kan sebagian dari firman Tuhan tadi atau pembacaan dari ayat Alkitab kita hari ini? Sudah kan? Baiklah, tema pada minggu hari ini bercerita tentang aku mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tadi di sini bercerita tentang kisah Samuel. Cerita atau sejarah Samuel ini adik-adik mulai dari proses kelahirannya hingga kehidupannya di masa kecil dapat adik-adik lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 28. Nanti setelah ibadah boleh direfresh kembali, dibuka kembali bagaimana proses detailnya dari dia lahir hingga kehidupannya di masa kecilnya yang terdapat di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Tetapi kakak akan menceritakan sedikit untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, Samuel ini merupakan harta bagi kedua orang tuanya. Kenapa sih dia menjadi harta bagi kedua orang tuanya? Karena sesuai namanya ini ada di sekolah minggu, Samuel. Ayo, ada yang tahu nggak apa itu arti Samuel? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu arti Samuel? Ayo, apa? Iya, betul sekali adik sekolah minggu. Samuel adalah anak yang lahir dari pergumulan yang sangat berat. Sekali lagi, Samuel adalah anak yang lahir dari pergumulan yang sangat berat. Pergumulan itu apa sih Kak? Apa sih pergumulan yang mengakibatkan Samuel ini bisa lahir? Nah, ada di sekolah minggu, Samuel ini dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hana.
Jadi ibunya ini dituduh mandul atau tidak bisa mendapatkan keturunan. Jadi Samuel ini lahir dari permintaan atau seruan dari ibu Hana atau tangisan dari ibu Samuel atau Hana atau Hana. Hana ini ada di sekolah minggu menggenapi janjinya nih kepada Tuhan. Kan dia berseru nih kepada Tuhan, berseru karena dituduh tidak bisa melahirkan anak, dan Hana menggenapi janjinya dengan mengembalikan kembali Samuel kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah bait Allah. Begitu luar biasa sekali nih Ibu Samuel, adik-adik sekolah minggu. Walaupun Samuel ini adalah harta terbesar bagi keluarganya, tapi Hana rela memberikan Samuel untuk melayani Tuhan di bait Allah. Jadi karakter Samuel ini ada di sekolah minggu dibentuk dan dilatih menjadi seorang pelayan untuk melayani Tuhan, dan tidak melayani Tuhan saja, tetapi dia atau Samuel memperhatikan kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya, mengasihi orang-orang yang di sekitarnya, dan tidak mementingkan egoisnya. Dia tidak mementingkan egoisnya di sekolah minggu. Jadi kalau misalnya dia melihat ada orang yang lebih susah dari dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia lebih mementingkan kepentingan orang yang lebih membutuhkannya. Misalnya nih ada di sekolah minggu kan, di rumah nih mama lagi ke pesta, kakak belum pulang sekolah misalnya kan, karena kita kan udah bisa sekolah ya. Misalnya ada di sekolah minggu yang udah sekolah mungkin di rumah belum jadwalnya sekolah, tapi kakak ada di sekolah minggu lagi sekolah. Adik-adik harus merendahkan hatinya nih, membuang egonya. Jangan dalam hatinya kayak gini, itu kan tugas kakak, ngapain aku kerjain gitu kan. Tetapi ya di sekolah minggu harus terpanggil nih dari sifat Samuel, harus membuang egonya. Ketika misalnya walaupun itu tidak menjadi tugas adik-adik sekolah minggu, tapi ada di sekolah minggu harus terpanggil hatinya untuk mau mengerjakan pekerjaan rumah, walaupun itu tidak pekerjaan adik-adik sekolah minggu. Lalu ada di sekolah minggu, pengajaran pada minggu pagi ini, Tuhan mau anak sekolah minggu belajar untuk mendengarkan. Ini nih yang susah nih, belajar mendengarkan. Kadang kan di rumah dipanggil sama mamanya, siapa ya namanya? Oh, Tiur dulu deh. Iya, Tiur ya. Contohnya Tiur ya namanya ya. Tiur kata mamanya kan. Iya, nggak langsung dipanggil nih. Diem dulu nih dia, atau beberapa dari adik di sekolah minggu ada yang pura-pura tidur biar nggak disuruh mamanya kan. Kalau misalnya dipanggil nih pura-pura tidur dia biar nggak disuruh sama orang tuanya. Tapi di sekolah minggu harus siaga nih, seperti pengajaran pada minggu hari ini, mau mendengar, mau belajar mendengar. Ketika adik-adik dipanggil orang tua nih, langsung sigap, iya mak kenapa gitu. Jangan dihohomkan dulu, jangan didiamkan dulu, langsung nih sigap adik di sekolah minggu. Belajar, tadi yang pertama adalah belajar mendengar. Tuhan memberikan telinga untuk kita. Tuhan memberikan telinga kepada kita untuk apa sih ada di sekolah minggu? Ayo, ada yang tahu? Tuhan memberikan kita telinga untuk apa nih? Ayo, untuk apa nih? Iya, betul sekali. Tuhan memberikan telinga kepada kita supaya kita anak sekolah minggu atau semua orang yang di sekitar kita menggunakannya untuk mendengarkan. Mendengarkan yang bagaimana nih kak ini dengarkan? Ya kata Tuhan, mendengarkan yang baik-baik saja. Jangan mendengarkan yang tidak baik. Karena ketika adik-adik mendengarkan hal yang tidak baik tadi, nanti takutnya jadi bahan tiruan untuk adik di sekolah minggu. Misalnya nih, yang gak baiknya gimana nih misalnya Kam? Misalnya ketika mendengarkan kawan mengucapkan kata yang tidak baik atau mengucapkan kata yang kotor di depan adik di sekolah minggu, jangan didengarkan. Ya anggap aja itu kayak angin, ya udah terbang seperti itu aja, jangan menjadi pengajaran bagi adik di sekolah minggu. Tetapi yang didengarkan itu yang seperti apa kak? Ya betul sekali, seperti nasihat orang tua, nasihat guru sekolah minggu, nasihat kakak-kakak dan abang-abang anak-anak sekolah minggu semua, atau nasihat yang baik dari siapapun. Mau itu orang jauh atau orang terdekat kita,
Asalkan itu yang baik, adik-adik ada di sekolah minggu harus siap mendengarkannya dan melakukannya. Jangan didengarkan aja, tapi harus dilakukan juga. Jadi jangan mencontoh atau mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Nah, adik di sekolah minggu pasti mempunyai bentuk telinga yang sempurna kan? Cantik kali telinganya, ada itunya, ada 2 kan? Cantik sekali bentuknya, ada yang kecil, ada yang agak lebar, bagaimanapun itu bentuknya, itu merupakan pemberian dari Tuhan yang sangat sempurna. Tapi dari beberapa kasus nih, beberapa contoh, ada misalnya di sekolah nih. Di sekolah misalnya gurunya menerangkan pelajaran bahasa Indonesia nih misalnya kan, telinganya mendengar tapi hatinya kemana-mana. Misalnya kan, oh nanti diajak siapa aku, si Ronald, aku nanti main kelereng misalnya kan, oh nanti siang aku sama mama aku mau berenang. Jangan kayak gitu. Ketika adik-adik mendengarkan di depan, itu harus sejalan dengan hatinya. Jangan telinganya mendengar tapi hatinya pergi kemana saja. Jadi harus sejalan nih. Ketika mendengarkan gurunya memberikan pengajaran, adik-adik harus sejalan telinga beserta hatinya. Begitu juga terhadap nasihat dari orang tua. Jangan ketika dinasihati tapi adik-adik malah menyanya itu seperti apa, kayak di dalam hati ngomong-ngomong, ya serta mama lah, apa yang mama bilang. Jangan seperti itu, harus mendengarkan. Iya mama gitu misalnya, iya mama nggak akan aku lakuin lagi gitu kan. Pokoknya intinya ketika adik mendengar harus juga dilakukan dengan segenap hati atau sebanding dengan hati kita, supaya apa pengajaran yang diberikan kepada kita dapat melakukannya dan dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita. Lalu ada di sekolah minggu, siapa di sini dari antara adik di sekolah minggu yang punya guru favorit atau guru kesukaannya di sekolah? Ayo siapa? Siapa di sini adik di sekolah minggu yang mempunyai guru? Oh, guru sekolah minggu aja deh. Guru sekolah minggu kesukaannya. Ayo siapa? Ayo siapa namanya? Ayo siapa? Ah, iya betul. Ada yang suka sama Kak Nova? Ada? Ayo coba tunjuk tangannya yang suka sama Kak Nova. Ayo mana? Aduh kelihatan. Oh iya banyak 1000 jiwa. Yang suka sama Kak Citra, ayo. Mana tunjuk tangannya? Wow, ada 2000 jiwa ya. Yang suka sama Kak Suci, ayo mana tangannya? Ya, 70.000 jiwa, banyak sekali yang menyukai Kak Suci. Misalnya Kak Suci aja nih ya. Misalnya adik-adik lagi main kelereng nih di suatu tempat. Tapi dari belakang ada di sekolah minggu yang berjarak misalnya 100 meter di belakang adik-adik misalnya nih, Kak Suci lagi manggil seseorang nih misalnya, adik-adik langsung tanda, ih suara Kak Suci, aku tahu nih suara Kak Suci nih pasti. Ketika menoleh, oh iya Kak Suci, berarti adik-adik memang merindukan atau menandakan sosok favorit ada di sekolah minggu. Nah begitu juga nih terhadap Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kan menyayangi dan mengasihi Tuhan nih. Berarti adik-adik sekolah minggu harus rindu terus menerus mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati dan segenap telinga kita juga. Jadi jangan marbalangan, jangan dibaca tapi enggak dari sepenuh hati. Jangan mendengarkan firman Tuhan tapi enggak dengan segenap hatinya. Dan adik-adik sekolah minggu nih juga jangan lupa ketika mendengar dengan telinganya dan dengan segenap hatinya, jangan lupa untuk melakukannya. Oke, ada di sekolah minggu. Dan tadi ada pertama ya, dan yang kedua nih ada di sekolah minggu. Ada di sekolah minggu harus berani menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Jadi gini sih ya, kalau ada di sekolah minggu masih kecil, nggak harus berkhotbah kayak Inang Pendeta, nggak harus berkhotbah kayak Kak Nova gitu, nggak harus berkhotbah. Ada di itu bisa misalnya nih ketika ada teman ada di sekolah minggu yang mengucapkan kata yang tidak baik, ada di sekolah minggu harus berani menegurnya. Misalnya gini, dia misalnya mencarut gitu ya, misalnya ya mengucapkan kata kotor. Ada di sekolah minggu harus berani mengatakan kepadanya, oh itu tidak baik, itu jangan diucapkan, jangan pernah diulangi lagi gitu. Dan yang terakhir adik-adik, jangan pernah membuat sakit hati Tuhan. Kadang ketika misalnya tuh kalau Tuhan udah murka, aduh nanti Tuhan gak kasih lagi berkat sama adik di sekolah minggu. Tuhan maaf, makanya adik di sekolah minggu harus
menjaga perasaan dari Tuhan kita. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Demikian, sekian pemaparan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Mari kita dengarkan. Tahu lagi nih nggak? Dengar dia panggil nama saya. Dengar, tahu kan? Tahu kan? Nah, ada di sekolah minggu, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan, oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Nah, ada di sekolah minggu, Tuhan itu sangat mencintai kita. Jadi jangan pernah mau menyakiti hati Tuhan. Baiklah, mari kita satukan hati, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, semoga Tuhan kami tidak hanya sekedar mendengarkan saja Tuhan, tapi kami dapat dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa, Engkau tahu Tuhan, begitu banyak segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan terhadap-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, kami memohon kepadamu agar Engkau menghapuskannya Tuhan, supaya berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhalang oleh apapun. Ya Allah Bapa, kiranya Bapa setiap rangkaian ibadah kami ini Engkau berkati, dan Engkau selalu dan masih memberikan kami kesempatan di minggu-minggu yang berikutnya untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, karena kami rindu akan firman-Mu. Ya Allah Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Halo adik sekolah minggu. Halo Kak. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Mita. Adik sekolah minggu, ada yang masih ingat inti dari khotbah Kak Mita? Ayo ada yang ingat? Apa sih tadi temanya? Ada yang ingat temanya apa? Iya, temanya aku mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Untuk itu ada di sekolah minggu harus mau rajin belajar, rajin beribadah, dan rajin berdoa untuk bisa melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu setia mengikut Tuhan. Karena kita mau mengumpulkan persembahan. Apakah ada di sekolah minggu sudah menyiapkan persembahannya? Kalau sudah, boleh dong diangkat tangannya. Katakan, inilah Tuhan, Inilah Tuhan, persembahan kami persembahan kami yang akan kami
sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Doraemon, ada Captain Marvel,